Ketemu lagi di Bumil Baper, Ibu Hamil Belajar Persalinan bersama saya Bidan Yuli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astuti, dosen di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Unisula. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pijat perineum. Perineum adalah area pada organ kewanitaan yang terletak di antara vagina dan anus. Nah, pada perineum ini, pada proses persalinan seringkali terjadi robekan. Robekan perineum terjadi karena vagina tidak dapat meregang cukup lebar menyesuaikan dengan ukuran kepala bayi. Nah, 9 dari 10 ibu yang melahirkan anak pertamanya mengalami robekan perineum, baik pada tingkat yang ringan yang dapat sembuh sendiri maupun yang tingkat berat yang membutuhkan perawatan. Namun pada kelahiran anak kedua, ketiga, dan seterusnya, kejadian robekan perineum ini lebih jarang terjadi. Perineum yang kaku akan meningkatkan kemungkinan robekan pada perineum, sedangkan kebalikannya, perineum yang elastis akan menurunkan kemungkinan terjadinya robekan pada perineum. Nah, pijat perineum ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk merilekskan dan meregangkan otot-otot perineum. Pijat perineum juga dapat membantu ibu untuk membiasakan diri dalam merasakan sensasi yang nantinya akan dirasakan pada saat proses persalinan. Pijat perineum dapat dilakukan sedini mungkin selama masa kehamilan. Nah, biasanya paling tidak dilakukan 6 minggu terakhir sebelum hari perkiraan lahir. Pijat perineum ini dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pijat perineum tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil yang mengalami perdarahan, ada luka pada jalan lahir, ataupun ada infeksi pada jalan lahirnya. Pijat perineum ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh terlalu kuat, dan juga harus menggunakan pelumas yang cukup. Agar aman, sebaiknya ibu hamil berkonsultasi lebih dahulu kepada dokter ataupun bidan sebelum memutuskan untuk melakukan pijat perineum ini. Ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melakukan pijat perineum. Yang pertama adalah persiapan diri. Gimana persiapan dirinya? Ya, jadi yang pertama ibu harus rileks. Ya, jadi apabila ingin melakukan pijat perineum, ibu harus merasa rileks, tidak tegang ya, karena apabila tegang biasanya otot-otot anusnya otot-otot akan mengerut gitu ya, sehingga apabila dilakukan pijat perineum malah nanti akan merasakan nyeri atau tidak nyaman. Yang kedua, potong kuku. Ya, jadi pastikan kuku dalam keadaan pendek. Karena apabila panjang nanti akan bisa melukai jaringan vaginanya ya. Kemudian yang ketiga, cuci tangan. Ibu harus cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir supaya tangan bersih ya. Jadi tidak akan ada kuman yang masuk ke jalan lahir. Kemudian yang terakhir adalah siapkan pelumas. Pelumas yang digunakan adalah pelumas yang larut dalam air. Nah, bisa menggunakan minyak zaitun, VCO, atau menggunakan pelumas kondom. Pertama, ambil posisi yang nyaman. Nah, untuk melakukan pijat perineum ini, Bunda harus merasa rileks. Untuk itu, harus memilih tempat yang paling nyaman. Bunda bisa melakukannya di atas tempat tidur dengan bersandar pada bantal, kemudian kaki ditekuk. Bunda juga dapat melakukannya di toilet dengan duduk di toilet dengan kaki diangkat atau diganjal dengan kursi. Kemudian lumasi ibu jari dengan minyak zaitun ya, atau pelumas yang lain secukupnya.
Nah, seperti ini. Kita harus pastikan bahwa pelumasnya cukup ya. Kemudian masukkan salah satu ibu jari ke dalam vagina. Kemudian masukkan ibu jari yang lainnya. Kemudian ditekan ke bawah. Ya, lalu lakukan gerakan ke kanan dan ke kiri seperti huruf U. Lakukan gerakan penekanan ke bawah tadi selama 2 menit. Apabila Bunda sudah merasakan adaptasi terhadap sensasinya, baru lakukan gerakan ke kanan dan ke kiri seperti huruf U selama 1 menit. Jika sudah terbiasa dengan pijatan perineum, Bunda dapat meningkatkan durasi hingga 5 menit. Demikian tadi bagaimana cara melakukan pijat perineum. Nah, pijat perineum ini apabila ibu saat melakukannya merasakan sakit atau nyeri atau tidak nyaman, tidak perlu dipaksakan ya Bunda, harus berhenti dulu dan nanti bisa dicoba lain kali ya dengan pelan-pelan ya. Nanti seiring dengan waktu apabila sudah sering dilakukan, maka Bunda akan beradaptasi terhadap sensasi yang dirasakan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.